Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan tugas kelompok kita yang sebelumnya, di mana untuk tahapan sebelumnya itu kita memilih tahapan kegiatan sidang panitia A. Melanjutkan yang kemarin, kita ke tahap selanjutnya yaitu membuat risalah panitia A. Itu kita pilih menjadi tahapan kegiatan, di mana outputnya itu adalah risalah sidang panitia A, yang nanti tahapan kegiatan ini akan kita hubungkan dengan kode perilaku pada masing-masing core value, yang dalam hal ini yang kita pelajari pada hari ini yaitu kompeten dan juga harmonis. Langsung saja kita ke kode perilaku pertama dari core values ketiga, yaitu kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Untuk itu kami persilahkan Mbak Mutia. Oh, terima kasih Mbak Gita. Ya, terkait dengan penetapan hak atas tanah ini, kita bisa menerapkan kode perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait penetapan hak atas tanah, terutama dalam rangka penyusunan risalah panitia A, sehingga substansi yang dimuat dalam risalah sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan kondisi lapangan. Saya sekalian ketik ya Mbak Gita. Oh iya, baik Mbak, silakan. Cukup Mbak. Selanjutnya. Oke. Baik, selanjutnya untuk kode perilaku kedua adalah membantu orang lain belajar. Kami persilahkan kepada Mas Aldi. Baik, terima kasih Mbak Gita. Untuk yang kode perilaku kedua adalah membantu orang lain belajar, yaitu dengan berbagi pengetahuan kepada rekan kerja lainnya mengenai format risalah sidang panitia A sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait. Saya bantu copy Mbak Gita ya. Ya. Itu saja yang dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kode perilaku ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Silakan Mbak Diva. Baik, terima kasih Mbak Gita. Untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ini bisa dilakukan dengan cara memastikan risalah sidang panitia A ini sesuai dengan format yang ditetapkan peraturan undang-undangan ya, sehingga ada kesesuaian atau kesamaan antara risalah yang dibuat satu sama lain. Seperti itu Mbak Gita. Bisa ya, sudah saya tuliskan sekaligus. Terima kasih Mbak Gita. Baik, terima kasih. Kita beralih ke core value selanjutnya, yaitu harmonis, di mana juga ada 3 kode perilaku. Yang pertama itu menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya. Nah, di sini ada 3 poin yang saya highlight. Yang pertama adalah menerima arahan dan kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Panitia A dalam rangka penyusunan risalah sidang Panitia A untuk penetapan hak atas tanah tanpa membedakan latar belakangnya. Kemudian yang kedua adalah menanyakan dan melakukan koordinasi dengan anggota panitia A untuk memastikan substansi terkait objek, subjek, dan riwayat perolehan tanah itu kepada ketua panitia. Kemudian poin yang ketiga adalah memberikan umpan balik kepada anggota panitia A sehingga substansi dan redaksi yang dimuat pada risalah itu sesuai dengan kesepakatan bersama dan hasil penelitian lapang. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian kita beralih ke kode perilaku selanjutnya, yaitu suka menolong. Kami persilakan Mas Agam. Baik, terima kasih Mbak Gita. Nah, untuk kode perilaku suka menolong ada 2 nih. Ini sudah saya tuliskan. Yang pertama yakni membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan pengetikan atau data dalam risalah ya, sebelum dikonsultasikan kepada ketua panitia A. Nah, untuk yang kedua yakni menggantikan rekan ya apabila yang bertugas gitu ya menyusun dokumen risalah ketika sedang berhalangan hadir. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agam. Selanjutnya ada ke kode perilaku yang ketiga, yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kembali kami persilakan kepada Mbak Muti. Oke, baik Mbak Gita. Nah, selanjutnya di nilai harmonis ini ada kode perilaku membangun lingkungan kerja yang kondusif. Tentu saja hal ini sangat penting ya Mbak Gita. Nah, hal ini bisa kita jabarkan dengan menjaga komunikasi serta menciptakan suasana kerja yang baik dengan rekan kerja untuk mencapai target kuantitas dan kualitas risalah sidang panitia A yang optimal.
Selanjutnya yaitu bisa dengan mendengarkan dengan baik setiap masukan yang diberikan oleh rekan kerja agar keputusan dan isi risalah dapat disusun secara objektif dan transparan. Cukup Mbak Gita, saya bantu kopikan ya Mbak Gita. Baik, silakan. Nah, selanjutnya kita beralih nih ke kolom 6, yaitu kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi yang kita kaitkan dengan kegiatan kita. Untuk itu kami persilahkan kepada Mas Aldi untuk menjelaskan terkait dengan keterkaitannya dengan tujuan, kemudian misi dan juga visi dari Kementerian ATR BPN. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Gita atas kesempatannya. Sebelumnya itu udah dibahas tentang keterkaitan substansi mata pelatihan. Dan selanjutnya saya akan bahas tentang kontribusi terhadap pencapaian visi dan organisasi, di mana menjalankan tujuan Kementerian ATR BPN nomor 5, yaitu mencapai pelayanan yang optimal, cepat, prudent, dan akuntabel, yang merupakan perwujudan dari misi nomor 2, yaitu meningkatkan kepastian hak atas tanah dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional untuk mewujudkan visi kementerian, yaitu terwujudnya pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berkualitas, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam mendukung Indonesia maju dan Indonesia emas 2045. Terima kasih Mbak Gita. Baik, terima kasih Mas Aldi. Selanjutnya kita beralih nih ke kolom yang ketujuh, itu tentang penguatan nilai-nilai organisasi. Tentang nilai organisasi ATR BPN itu sendiri ada melayani, profesional, dan juga terpercaya. Untuk nilai yang pertama kami persilakan kepada Mbak Diva untuk bisa memaparkan. Silakan Mbak Diva. Baik, terima kasih Mbak Gita. Untuk nilai pertama yaitu nilai melayani, yaitu berkaitan dengan bersikap sopan, ramah, cermat, dan teliti, serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. Nah, hal ini itu selaras dengan nilai dasar ASN yaitu kompeten, di mana mencerminkan kode perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik dalam rangka penyusunan atau pembuatan risalah sidang panitia itu. Selanjutnya untuk nilai dasar ASN terkait harmonis itu berkaitan dengan kode perilaku membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terima kasih Mbak Gita. Baik, terima kasih Mbak Diva. Selanjutnya adalah nilai dari kementerian kita sendiri itu adalah nilai profesional, yakni dalam hal ini bekerja sama yang baik dengan tim panitia A, kemudian juga bekerja cerdas sesuai peraturan yang berlaku, dan juga bekerja tuntas sampai benar-benar selesai menjadi sertifikat demi menghasilkan produk pertanahan yang bernilai profesional. Selanjutnya ada nilai terpercaya. Kami persilakan kepada Mas Agam. Oke, yang terakhir nih nilai yang terpercaya gitu ya. Jadi apa itu terpercaya? Jadi yang nilai ini adalah patuh dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, yang selaras juga dengan core values, kompeten, yang mencerminkan kode perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, terima kasih Mbak Gita. Baik, terima kasih Mas Agam dan teman-teman semuanya. Mungkin sebelumnya dari saya ada sedikit koreksi tadi untuk nilai profesional. Itu saya koreksi kembali, untuk nilai profesional itu senantiasa mengembangkan diri. Hal ini sejalan dengan nilai dasar ASN yaitu kompeten, yaitu kode perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, serta kode perilaku suka menolong pada nilai dasar harmonis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas diskusinya pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya.